Peran, peluang dan tantangan Gerakan Pramuka dalam membangun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan seminar Kuartir Cabang Kota Semarang dengan tema peran, peluang, dan tantangan Gerakan Pramuka dalam membangun masyarakat. Semarang, 20 Juli 2024. Terima kasih sekali. Kemudian hadir semua membahagiakan dengan penuh gembira, dan dari pukul 8 tadi sudah banyak yang rawuh juga di sini. Alhamdulillah ya, dari jam 8 kemudian sudah semuanya berantusias untuk mengikuti acara sosialisasi 4 pilar MPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian kami hormati, segenap pimpinan Kuarcap Pramuka Kota Semarang, hadir Pak Wakil Ketua, Pak Aringsung dan Pak Iksan, kemudian Pak Moderator, Bapak Ibu dari pelatih, mungkin juga dari ranking juga ya, dari ranking semuanya saja yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini saya merasa sangat berbahagia dan jadi seperti kembali ke zaman SD dulu saya. Saya dulu kebanggaannya adalah menjadi pramuka dulu. Alhamdulillah. Jadi kalau di SD itu yang ditunggu-tunggu adalah ketika bisa ikut kemah itu. Jadi karena itu perwakilan SD, kita latihan pramuka terus. Kalau terpilih ikut kemah itu sudah sangat bangga waktu itu. Jadi ya saya merasa bersyukur sekali dengan Bapak Ibu hari ini bisa silaturahim ke kantor DPDRI. Nanti kita diskusi, mudah-mudahan kita bisa sharing, kita bisa saling memberi informasi, memberi masukan banyak hal yang bermanfaat untuk kita semua dan juga masyarakat Jawa Tengah. Bapak sekalian, ini juga rumahnya warga Jawa Tengah. DPD itu adalah kantornya di sini, maka kami juga sekaligus mengundang dan menawarkan, monggo ruangan ini kita manfaatkan bersama kapanpun kalau teman-teman pramuka Kuarcap mau kegiatan di sini, monggo tinggal koordinasi dengan boleh ya, boleh. Semua fasilitasnya sudah tersiapkan. Selanjutnya Bu sekalian, hari ini itu juga kita sekali lagi nanti lebih banyak untuk saling diskusi. Di bagian awal saya ingin berterima kasih juga kepada seluruh warga Jawa Tengah dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin mengikuti pemilu 2004 Februari dan alhamdulillah warga Jawa Tengah masih memberikan amanah kepada kami untuk meneruskan pengabdian di DPDRI. Jadi kemarin dapat 2,164 juta suara kemarin di Jawa Tengah. Pasti banyak sekali dukungan dari teman-teman pramuka. Yang berikutnya Bu sekalian, saya juga sudah sempat silaturahim dan koordinasi dengan Pak Prof Budi ya ketika itu, dan juga Pak Istajib ya. Ya. Intinya kami ingin bersama-sama DPDRI dan pramuka untuk terus berkolaborasi dalam konteks membangun Jawa Tengah. Bagus, sedikit saya ingin bercerita. Mungkin sebagian Bapak sudah sangat memahami, tetapi mungkin nanti bisa saling melengkapi. Ibu sekalian, dulu ketika bangsa Indonesia didirikan, kalau kita buka pramuka lebih dulu hadir Pak, tahun 1912 Pak ya. Tapi proses kebangsaan kita itu mulai tumbuh dan menguat sejak
tahun 1920 dan seterusnya, 28 sampai 45. Nah, para pendiri bangsa ketika dulu mendirikan negeri kita tercinta berada dalam suasana kalau sekarang menggunakan geopolitik internasional yang mewarnai saat itu. Apa itu? Paling tidak dulu ada 3 paham besar yang yang menjadi yang mewarnai. Kita menyebutnya ada di kanan, ada di kiri, dan itu nanti menjadi bagian dari turunan kesininya. Apa itu? Di kanan itu adalah paham liberalisme. Kemudian di kiri itu adalah paham sosialisme. Nah, kemudian Indonesia memilih jalan tengahnya adalah Pancasila ini. Bedanya di mana Bapak Ibu? Kalau di dalam liberalisme itu basisnya kebebasan, di sana itu persoalan akhlak, moral itu tidak menjadi sesuatu yang prinsip dasar. Kalau di kiri juga sama sifatnya. Kalau di kanan individualisme, di kiri adalah komunalisme. Komunal sebagai basisnya, kemudian turunnya ada diantara memang kemudian komunisme itu. Nah, di situ ada hal yang kemudian berbeda dengan kita, yaitu soal akhlak dalam agama. Di liberalisme, agama juga tidak menjadi sesuatu yang dianggap menjadi urusannya dalam konteks bernegara. Kalau di kiri juga sama, agama juga menjadi bagian yang bahkan dianggap menghalangi konteks hidupnya. Maka Pancasila kemudian hadir sebagai rumusan para pendiri bangsa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi sila pertama yang membedakan dua tadi Pak, paham liberal dan paham sosialis itu. Nah, kemudian turunannya ya di dalamnya ada unsur-unsurnya. Ada unsur misalnya kalau di kemanusiaan memang juga itu sebagian nilai-nilai juga ada unsur liberalismenya. Nasionalisme itu juga universal, kemudian demokrasi dan keadilan sosial juga ada unsur dari sisi sosialismenya. Nah, tetapi sebagai sebuah paham tadi kemudian turunnya bisa sangat beda Pak. Di Barat yang liberal itu misalnya karena saking bebasnya individu, agama tidak menjadi bagian yang berdasar di luar bernegara, banyak hal yang di dalam agama itu tidak dibolehkan, di sana bisa Pak. Apakah itu praktek LGBT segala macam itu kan sesuatu yang agama larang, tapi di atas nama kebebasan itu bisa. Demikian juga di sosialisme yang kemudian unsurnya sampai negara begitu dominan, hak individu ditiadakan. Nah, kita mengambil tengah-tengahnya itu dengan Pancasila, ketuhanan sampai kemudian keadilan, ini menjadi sebuah panduan buat kita berbangsa dan bernegara. Dan turunan berikutnya ada Undang-Undang 45 yang menjelaskan lebih rinci. Kemudian kita juga punya semboyan yang juga menjadi pegangan kita, Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Semua itu Bapak Ibu saya kira bukan hal yang baru dan asing di pramuka, karena memang substansinya juga sangat Pancasila tadi, dasar yang utama di dalam pramuka. Yang kedua keterampilan, skill ini Pak. Ini juga hal yang juga menjadi hal yang sangat penting. Dan yang ketiga soal cinta tanah air atau soal nasionalisme. Jadi memang pramuka ya menjadi agen utama dari Pancasila dan juga bagian utama dari perjuangan kita mempertahankan nasionalisme. Makanya ya pramuka menurut saya sangat penting, salah besar kalau kemudian ada pihak-pihak yang menganggap ini menjadi tidak penting. Saya termasuk yang menolak kalau ada sikap kebijakan yang kemudian mengambangkan pramuka. Kemarin kan ada apa namanya? Ada Mendikbud sempat membuat semacam apakah itu mengaburkan ya. Apa namanya? Meskipun diklarifikasi, tapi ada kesan pramuka itu tidak menjadi suatu hal yang penting. Nah, karena itu ke depan kita berharap banyak pramuka, kita terus berkolaborasi, saling support dan bersama-sama mengusung hal-hal penting berkaitan dengan
pembangunan Jawa Tengah. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin cerita soal Jawa Tengah. Ini hasil pengawasan kami di DPDRI. Jawa Tengah itu provinsi tapi serasa negara, karena populasinya itu 37,4 versi BPS, 38 juta versi Adminduk. Jadi selisih 600 ribuan lah kalau data dari Adminduk Kemendagri dan BPS. Tapi intinya angka itu besar, Pak. Angka ini melebihi jumlah penduduk di banyak negara, apalagi Eropa, Pak. Eropa itu paling 5 juta udah besar, Pak. Ada yang di bawah 1 juta. Itu dulu negara Islandia yang pernah tampil di Piala Dunia hampir Eropa itu cuma 300 ribu, Pak, penduduknya. Dan kita itu 38 juta. Kamboja itu 17 juta, Pak, penduduknya. Kita kemarin impor beras dari Kamboja, Pak. Provinsinya, Pak, 25. Nah, jadi separuhnya Jawa Tengah, provinsinya 25. Nah, karena terlalu besar Jawa Tengah, sementara fiskalnya itu atau keuangannya terbatas. Karena itu problem dasar Jawa Tengah masih banyak sekali. Kita mendorong reaktivasi jalur kereta api yang dari Wonosobo ke Purwokerto, ya, untuk mendorong sektor pariwisata. Karena Wonosobo itu salah satunya adalah negeri di atas awan yang ada di Jawa Tengah. Jadi, Pak, Jawa Tengah itu terlalu besar, Pak, populasinya, fiskalnya terbatas, maka problem kemiskinannya menjadi sulit diatasi, Pak. Semarang itu kisarannya 4%, Pak, kita di sini. Tapi di Kebumen masih kurang lebih sekitar 18,sekian%, Pak. Kan kelihatan sekali apa disparitasnya, kesenjangannya. Nah, karena itu kami di DPDRI mendorong, Pak, kalau Jawa Tengah mau lebih bisa mengatasi itu harus ada percepatan, harus ada akselerasi. Karena kemarin waktu musrembang itu dipaparkan Penas mana-mana bahwa tahun 2045 Indonesia Mas, salah satu tujuannya adalah zero kemiskinan. Nah, kemudian saya sampaikan di situ bahwa Jawa Tengah kalau dengan skema dan kondisi yang ada, defisit waktu kurang lebih 35 tahun, Pak. Kenapa? Karena dalam 10 tahun terakhir dan 10 tahun sebelumnya kita hanya mampu mengurangi 3% kemiskinan. Jadi 10 tahun lalu 14%, sekarang 10,7, Pak. 10,7. Dan artinya cuma 3% selama 10 tahun. Karena sekarang tinggal 10,7%, meningkat 11%, maka kita masih butuh 3 kali 10 tahun, 30 tahun, dan setengahnya 5 tahun, 35 tahun, Pak. Artinya Indonesia Emas, Jawa Tengah tidak bisa mencapai zero kemiskinan. Nah, untuk itu kami mengusulkan caranya adalah percepatan. Paling tidak, nah ini cerita, Pak, Semarang itu saya kemarin baru dari Gerobokan, Pak. Ke Gerobokan ke Semarang juga cukup berat, Pak, hampir 3 jam, Pak, 3 jam. Jakarta, ya, jadi ini. Nah, artinya Sumbu Semarang ini menjadi pusat dari ekonomi, menarik kawasan sekitarnya. Tetapi jangkauannya paling jauh ya dari sini, ya mungkin Demak, sekitar Gerobokan atau sekitar sini masih bisa. Tapi kalau ke Wonosobo, kayaknya nggak sampai, Pak. Nggak sampai ininya, Pak. Jarak tempuh. Resonansi ekonominya nggak sampai. Dan itu saya buktikan kalau saya muter-muter dulu misalnya naik Grab, Pak. Saya pernah keliling sehari itu dulu waktu kampanye, Pak, itu 15 kali ganti Grab, Pak. Saya tanya Bapak, dapat dari mana? Paling sekitar sini, Pak. Tapi kalau yang jauh nggak. Makanya kita perlu pusat pertumbuhan ekonomi seperti Semarang, tapi di banyak titik, Pak. Nah, disebar. Nah, kami membuat pola ada 3 zona, 4 zona, 5 zona. Kalau 3 zona adalah Semarang, Purwokerto di selatan, Solo di timur. Nah, kalau 4 tambah Kudus di Pantura Timur. Kalau 5 ditambah Pekalongan untuk Pantura Barat.
Kalau dengan skema antara 3 sampai 5, kita ada ruang Pak untuk mengakselerasi Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah harus fokus pada 3 hal. Pertama adalah pertanian, ini sebagai sebuah potensi dasar kita. Ini cerita kembali soal Wonosobo Pak. Jalur kereta Wonosobo ke Purwokerto terus lanjut ke Cilacap Pak. Sebenarnya sampai ke Maros Cilacap itu dulu jalur ekspor hasil bumi Pak oleh pemerintah Belanda. Dan di Eropa tercatat ada 2 produk teh dan kopi dari Wonosobo terbaik pada saat itu di Eropa Pak. Tahun 1818-an Pak sampai 1020-an sekian lah, sampai sebelum merdeka. Tahun itu sudah mampu seperti itu. Hari ini Pak kita Wonosobo itu meskipun potensinya luar biasa, aksesnya susah Pak. Dari mana-mana, dari Semarang juga. Kemarin saya juga hampir 3 jam. Nah, pilihannya kita tetap dari selatan Pak dengan kereta, dari Cilacap. Nah karena itu Wonosobo masuk simpul Jateng Selatan Pak. Namanya Barlingmas Cakep Purwo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo. Jadi itu simpul selatan, Kebumen masuk. Nah kekuatannya nanti ini sektik sama maritim selatan, laut selatan. Itu laut selatan Bapak Ibu, kekayaannya itu luar biasa. Laut dalam sampai 4.000 meter, ikannya yang dari sana Pak, itu kualitasnya ekspor. Kami orang sana Cilacap Pak, Cilacap tapi Cilacap Kemeringet Pak. Jadi saya itu di Cipari yang sudah mau berbatasan Pak. Orang Cilacap tidak bisa menikmati hasil ikan tuna terbaik dari laut dalam karena mahal Pak. Karena mahal itu langsung diekspor ke Jepang, kemana-mana Pak. Bahkan ikan baru ditangkap di laut sudah dibeli Pak. Di darat langsung kirim Jakarta langsung ke ekspor. Nah ini yang belum mampu kita garap. Makanya ke depan kita juga berharap pada kemarin diskusi dengan Prof. Budi ada Sakabahani Pak untuk bisa mendorong sektor maritim kita. Nah, Sobat sekalian, jadi dengan pendekatan Jawa Tengah seperti itu, ada harapan kita bisa mengakselerasi percepatan pembangunan di Jawa Tengah. Kalau tidak, di simulasi kami sangat sulit Pak Jawa Tengah untuk bisa keluar dari persoalan dasar tadi, soal kemiskinan, soal banjirop dan sewu ini yang di Semarang. Angka land subsidi di Jawa Tengah, Semarang, Pantura terutama, dan termasuk Semarang itu lebih tinggi dari Jakarta Pak. Di sini konsisten 1 sampai 20 cm Pak penurunan tanahnya. Makanya begitu di daerah misalnya Pekalongan, mulai dari Krapia, kemudian Panjangwetan, itu ditinggikan, air masuk lewat Ulu Jami di Pemalang. Nah, di sana belum ditanggul, sini tambah lorok terus sampai ke Sayung Demak sana itu juga makin turun Pak. Nah ini tantangan yang semakin berat. Makanya memang sekali lagi kami DPD bahwa kapan kita coba kalau mau lebih eksplorasi tentang skema pengembangan Jawa Tengah, kita boleh bicara khusus nanti Pak. Perlu ada forumnya yang provinsi Warda provinsi yang ada forum yang dengan menghadirkan seluruh Warcap. Kapan-kapan waktu nanti kita bisa diskusi dengan kita untuk bagaimana bersama-sama mendorong supaya tema kita bagaimana pramuka ikut berperan dalam proses pembangunan masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya sekali lagi sangat bergembira berbagi dan berbangga hati berada di tengah Bapak Ibu sekalian, menyemangati kembali. Saya dulu punya cita-cita, memang ingin dulu kan ada mulai dari bawah namanya siaga, penggala, penegak, pandega. Tapi waktu saya memang kemudian tidak sampai. Saya dulu mimpi juga bisa ikut berkemah di Cibubur ya dulu ya, Jambore. Tapi saya kira diwakili oleh Bapak Ibu mimpi saya. Dan semangatnya untuk terus kita tularkan kepada generasi penerus kita. Pramuka adalah masyarakat Pancasila, tidak lain daripada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.